Halo, saya Betty dari Help. Pada web seminar yang sebelumnya, kami membicarakan tentang apa yang Anda harus lakukan jika majikan berhutang kepada Anda dan bagaimana caranya untuk mengajukan klaim labor di Departemen Hubungan Tenaga Kerja. Dalam web seminar ini, kami akan membahas tentang apa yang akan terjadi setelahnya. Anda telah mengajukan klaim atas pembayaran tertunggak di labor, telah menghubungi konsulat atau Help. Akan tetapi majikan belum juga membayarkannya. Maka langkah selanjutnya adalah untuk menghadiri pertemuan konsiliasi dengan majikan Anda, dengan harapan bahwa perselisihan tersebut dapat diselesaikan. Tanggal untuk menghadiri pertemuan ini akan diberikan untuk Anda ketika Anda mengajukan klaim di labor. Saran kami adalah semakin baik persiapan Anda, semakin baik hasilnya untuk Anda. Jadi kami akan melihat apa yang dapat Anda harapkan jika Anda diminta untuk menghadiri rapat konsiliasi. Pertemuan konsiliasi dirancang untuk membantu Anda dan majikan Anda untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan dan mencapai kesepakatan agar supaya Anda tidak perlu pergi ke pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk negosiasi secara informal dan Anda dapat berbicara untuk diri Anda sendiri. Petugas konsiliasi bukanlah seorang hakim dan mereka tidak dapat memutuskan hasilnya. Hanya Anda dan majikan Anda yang dapat memutuskannya. Petugas konsiliasi haruslah netral, walaupun mungkin Anda tidak merasa demikian. Yang penting adalah Anda tidak dipaksa untuk menerima tawaran yang menurut Anda tidak adil. Jika Anda dan majikan Anda diperbolehkan untuk membawa seorang teman dalam pertemuan tersebut, tetapi salah satu dari kalian keberatan, maka teman Anda tersebut harus menunggu di luar ruangan. Jika Anda merasa bahwa Anda tidak dapat menyatakan diri Anda secara baik dalam bahasa Inggris, maka Anda dapat meminta penerjemah untuk hadir. Tetapi Anda harus memberitahu labor akan hal tersebut paling tidak 1 hari sebelumnya. Selama pertemuan sangatlah penting untuk menenangkan diri. Anda harus berbicara secara tegas dan sopan, bahkan jika majikan Anda mulai melontarkan tuduhan atau perdebatan. Anda harus jelas dan tegas, hindari mengatakan mungkin Anda akan menerima jumlah ini. Katakan, saya akan menerima atau saya tidak akan menerima tawaran ini. Akan mengirimkan pesan yang benar kepada majikan Anda. Jika memungkinkan, latihan sebelum meeting dan pikirkan akan adanya beberapa pertanyaan yang mungkin akan muncul dan apa jawaban Anda. Contohnya, jika majikan mengatakan bahwa mereka tidak memukul Anda, jawab dengan berkata, "Iya, Anda memukul saya." Anda harus menyatakan dengan tenang dan secara tegas. Sangatlah membantu jika Anda dapat memberikan rincian atas insiden yang terjadi, yaitu tanggal, waktu, dan tempat. Sebelum atau pada saat pertemuan, jika Anda merasa bahwa Anda tidak dapat berbicara atau Anda tidak merasa nyaman dengan kehadiran majikan Anda, harus selalu diingat bahwa kapanpun Anda dapat meminta agar konsiliasi dilakukan di 2 ruang berbeda. Hal ini berarti bahwa petugas konsiliasi akan bepergian di antara kedua ruangan untuk menyampaikan pesan Anda. Pertemuan konsiliasi adalah dianggap rahasia. Tetapi, jika Anda atau majikan Anda mengangkat masalah yang petugas anggap perlu diselidiki secara lebih lanjut karena terkait adanya kemungkinan tindak pidana, maka hal ini akan dirujuk kepada Divisi Investigasi Tenaga Kerja atau pihak polisi. Majikan kemungkinan besar akan membuat tawaran untuk penyelesaian.
Hal ini mungkin jauh lebih rendah dari yang Anda perkirakan atau yang ingin Anda dapatkan. Bersiaplah untuk melakukan penawaran beberapa kali. Jadi kami merekomendasikan untuk memulai dengan penawaran tinggi. Akan sangat membantu jika Anda telah memutuskan jumlah minimum yang akan Anda terima sebelum menghadiri pertemuan. Ini adalah sesuatu yang konsulat atau help dapat memandu Anda sebelum Anda menghadiri pertemuan. Jika Anda memutuskan untuk berdamai, pastikan bahwa Anda mengerti apakah Anda akan menerima semua pembayaran Anda atau tidak. Petugas konsiliasi akan mempersiapkan sebuah dokumen yang harus Anda tanda tangani oleh Anda dan majikan Anda. Jangan menandatangani apapun apabila Anda tidak mengerti. Anda boleh meminta beberapa hari untuk mempertimbangkan tawaran tersebut dan memberitahu petugas nantinya. Jadi jangan terburu-buru. Jika Anda setuju menerima pembayaran sebagian, maka Anda masih memiliki pilihan untuk mengajukan klaim di MICAP atau pengadilan perburuhan untuk jumlah yang masih terhutang. Hal ini dapat merumitkan keadaan jika Anda sedang mencari majikan dan visa kerja yang baru pada saat yang bersamaan. Maka kami merekomendasikan untuk mencari saran dari konsulat atau help mengenai cara terbaik dalam permasalahan ini. Jika majikan menyetujui untuk membayar semua pembayaran yang tertunggak, pastikan bahwa hal ini tertulis secara jelas sebelum Anda menandatangani dokumen tersebut. Khususnya, pastikan bahwa dokumen menyatakan cara pembayaran dan kapan pembayaran akan dibayarkan. Jika menerima pembayaran sebagian, pastikan pembayaran mana yang akan dibayarkan dan cara pembayarannya. Jika majikan Anda membayar sepenuhnya, konfirmasi penerimaan pembayaran hanya ketika Anda menerimanya di rekening bank Anda atau ketika menerimanya secara langsung. Dan akhirnya, jika Anda tidak memutuskan untuk menerima penyelesaiannya, maka langkah selanjutnya adalah persidangan di pengadilan perburuhan atau MICAP. Anda harus mengajukan klaim yang baru untuk itu dan juga mengajukan perpanjangan visa lebih lanjut. Dalam hal ini, cari bantuan sesegera mungkin dari konsulat atau help. Kami telah mengumpulkan daftar periksa dari hal-hal penting yang Anda bisa rujuk kapan saja. Anda bisa menghubungi help lewat WhatsApp, Facebook, telepon, atau surat elektronik, atau mendatangi kantor help selama jam kerja. Kami berharap bahwa Anda akan menonton web seminar kami yang akan datang.